Tutorial Siskedes 2020 Penginputan pendapatan dan belanja. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang pengisian data umum dan penganggaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menginput pendapatan dan belanja adalah yang pertama kita klik menu data entry, lalu penganggaran, lalu isian data anggaran. Di sini ada 5 menu atau tombol yang dimana proses pengisiannya harus berurutan dan urutannya terdiri dari kegiatan, pendapatan, pembiayaan 1, belanja, lalu pembiayaan 2. Sekarang kita akan menginput pendapatan. Dan karena saya di sini mengambil contoh dari salah satu desa, maka saya mencoba untuk langsung mengisi pendapatan real dari desa tersebut. Tetapi untuk kali ini saya hanya akan mengisi data untuk pendapatan dana transfer. Saya sudah punya APBD Excel-nya. Di sini dana transfernya ada 3, dana desa, dana transfernya ada 3, dana desa, BHPRD, dan alokasi dana desa atau ADD. Ada 3 ya. Sekarang saya ingin menginput dana desa dulu. Caranya kita klik menu pendapatan, lalu klik tambah, selanjutnya klik tombol elipse yang ada seperti ini, kemudian pilih kode 4.2 sesuai yang kita lakukan di Excel manual, pendapatan transfer. Double klik saja, lalu pilih dana desa 421, lalu klik pilih, simpan. Dan untuk menginput rincian dana desanya, sekarang kita double klik dana desa ini, maka akan terbuka jendela seperti ini. Kita klik tambah, lalu kita isi uraiannya, dana desa 2020. Jumlah satuannya 1 paket. Harga satuan ini diisi jumlah pagunya. Saya kopikan saja dari Excel. Lalu paste di aplikasi. Sumber dananya saya pilih dana desa, lalu simpan. Jika kita ingin menginput dana lain, baik itu dana transfer maupun dana PAD, kita harus menginput sesuai kodenya masing-masing. Kita tidak boleh di kode dana desa ini, kita tidak boleh menginput dana dari sumber dana lain. Karena ini akan berpengaruh terhadap laporan realisasi dana desa akhirnya. Pada akhirnya, sumber pendapatan dana desa jumlahnya akan meningkat sesuai dengan seluruh jumlah sumber dana yang kita input di bagian dari dana desa ini. Sekarang saya mau lanjut ke BHPRD. Saya kembali ke tab RAP, lalu saya klik lagi tambah, lalu klik tombol elipse. Masih bagian dari pendapatan transfer ya, BHPRD masih bagian dari 422, pendapatan transfer. Lalu saya klik lagi, double klik lagi, bagi hasil pajak dan retribusi, lalu double klik lagi, maka akan seperti ini. Simpan, double klik, lalu tambah BHPR 2020. Jumlah satuannya saya kopikan saja dari Excel.
harga satuannya, jumlah satuan satu paket, sumber dananya penerimaan bagi hasil pajak retribusi, lalu simpan. Saya lakukan hal yang sama untuk menginput ADD, alokasi dan desa. Simpan, double klik. Tapi untuk ADD di sini saya ingin menginput per bagiannya, yaitu dana ADD murninya serta pembagian dana lainnya. Saya tambah, saya kopikan saja deskripsinya dari sini, dari Excel, dan APBD 2, jumlah satuan satu paket, pagunya saya kopikan saja dari Excel. Lalu sumber dananya alokasi dana desa. Saya lanjutkan dengan pembagian bagian yang lainnya. Sampai di sini langkah-langkah pengisiannya sudah selesai. Kira-kira caranya tetap sama untuk semua sumber dana. Hanya yang penting di sini kita menguasai kode-kode dari kode pendapatan sumber dana per masing-masing sumber dana tersebut. Sekarang untuk pendapatan sudah selesai, kita lanjut ke belanja. Kita tutup. Lalu kita klik belanja. Saat pertama kali mengklik belanja, maka semua bidang yang sudah kita input sebelumnya di menu kegiatan, dia akan muncul di sini. Jadi untuk bidangnya sampai paketnya kita tidak perlu menginput ulang karena dia sudah terisi di sini. Dari bidang sampai paket ini sudah tidak perlu lagi kita isi di sini karena dia sudah muncul otomatis setelah kita menginputnya pada kegiatan. Dan untuk contoh kali ini saya ingin menginput belanja dari kegiatan penyediaan penghasilan tetap. Ya. Saya klik bidang 1 karena siltab ini menjadi bagian dari bidang 1, maka saya double klik di bidang 1. Lalu saya klik lagi 111 penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Yang ini sama dengan di Excel. Double klik. Lalu saya double klik lagi paket ini, sama dengan yang di Excel. Karena sebelumnya kita sudah membuatnya di Excel. Kita klik siltab kepala desa. Langkah selanjutnya setelah sampai ke taprap, sekarang saatnya kita mengisi terlebih dahulu kode belanja seperti yang ada di sini di Excel. Caranya pertama klik tambah, lalu klik tombol ellipse. Sekarang kita pilih kode sesuai yang di Excel. Saya pilih kode belanja pegawai, lalu penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kemudian kode 1 penghasilan tetap kepala desa. Saya klik sampai berwarna biru, setelah itu klik pilih, saya simpan. Selanjutnya setelah memilih kode belanja, kita harus menginput rincian belanjanya. Caranya double klik di sini, double klik di taprap, double klik, maka kita akan masuk ke taprap rinci. Sekarang saatnya kita menginput rincian. Caranya klik tambah, lalu masukkan uraiannya. Di sini saya copy dari Excel kepala desa. Jumlah satuan dan rincian saya sesuaikan dengan di Excel, ya. 12 bulan dikali 2.500.000. Jadi untuk Siskodis 2020 ini, ketika kita sudah memilih paketnya di kegiatan, maka pada saat masuk ke belanja, kita tidak bisa lagi memilih sumber dana. Sumber dananya akan otomatis terpilih sesuai dengan sumber dana yang kita buat pada saat menginput
paket kegiatan di menu kegiatan. Jadi dia ini akan otomatis ADD sesuai dengan yang dipilih pada saat pengisian paket kegiatan. Saya simpan. Selesai. Ini untuk kepala desa. Langkah selanjutnya saya coba untuk kegiatan yang paketnya 2 seperti yang saya contohkan pada saat menginput di kegiatan. Pada saat menginput di menu kegiatan. Sekarang saya kembali ke tab bidang. Double klik lagi bidang 1. Lalu double klik lagi penyediaan insentif RT. Dua kegiatan ini muncul karena kita sudah melakukan penginputan di menu kegiatan. Sekarang saya double klik. Yang pertama saya ingin mengisi insentif RT yang berasal dari dana desa. Dana desa, paket satunya dana desa. Saya double klik insentif RT yang dana desa, lalu tambah, lalu saya klik elips, tombol elips, cari kode belanja barang dan jasa sesuai yang ada di Excel. Belanja barang dan jasa, double klik, lalu double klik belanja jasa honorarium, lalu double klik belanja honorarium atau insentif pelayanan desa, lalu klik simpan. Langkah selanjutnya saya menginput rinciannya, double klik tambah, lalu saya kopikan saja uraiannya. Jumlah satuannya 6 orang sesuai di aplikasi, sesuai di Excel. Jumlahnya 1.500.000. Oke. Sekarang untuk paket 1 telah selesai. Saya lanjut ke paket 2. Saya kembali ke menu kegiatan. Lalu klik insentif RT RW. Saya pilih paket yang kedua yang bersumber dananya dari BKPR. Saya klik tambah. Saya double klik saja ini. Lalu klik tambah. Seperti biasa, klik tombol elipse untuk mencari kodenya. Saya klik belanja barang dan jasa, double klik ya. Kemudian double klik belanja barang perlengkapan. Lalu double klik lagi belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos. Lalu simpan. Langkah selanjutnya saya double klik lagi. Double klik lagi supaya kita bisa menginput rincian. Lalu untuk langkah selanjutnya kita klik tambah. Jika di desa-desa ada yang di Excelnya ada yang membuat terlanjur seperti ini, sebagai keterangan maka kita bisa melakukannya juga di Syscodes dengan cara kita menginput uraian seperti biasa, lalu jumlah satuan dan LS-nya ini kita biarkan default, tidak perlu merubah apapun. Begitupun harga satuan, tak perlu diisi apapun. Kita cukup mengisi uraian, lalu kita klik simpan. Lalu yang kedua kita menginput ini anggaran untuk buku agenda. Copy saja nama uraiannya, lalu tambah. Jumlah satuannya di sini kita sesuaikan dengan di Excel. Jumlahnya 6 buah. 35.000. Lalu klik simpan. Begitu juga seterusnya buku folio. (12 buah dikali 35.000). Simpan. Ya, kira-kira seperti ini. Sekarang kita coba mencetak hasil dari insentif RT ya. Dari insentif RT ini, dari operasional RT. Sekarang kita coba cetak hasilnya seperti apa ya. Cetak, kita klik tombol cetak. Maka hasilnya akan seperti ini.
tampilannya tidak begitu jauh berbeda dengan yang ada di Excel. Ya, kira-kira seperti ini. Dan di APBDes juga muncul nama-nama seperti kepala desa, sekretaris desa, dan pelaksana anggaran. Yang sebelumnya data-data ini sudah pernah kita isi pada menu data umum dan menu kegiatan. Sekian saja tutorial singkat dari saya mengenai cara pengisian pendapatan dan belanja. Semoga bermanfaat.